ijazah UGM Ya, itu ya, bukan ijazah ya, SMA-nya ya, karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di Pengadilan Solo gitu. ya. Tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin Oke. sama sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi Makanya bukan fotonya bukan sama hanya semua. bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Iya, semua. Makin ngawur orang ini. Kemarin katanya ijazah kuliah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, sekarang dia mengatakan semua ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah itu dicetak di sana juga. Makin gak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan fitnahan ya, ijazah Jokowi yang katanya palsu. Dan para pemburu ijazah Jokowi itu semakin kesini menurut saya semakin sengklek. Kemarin katanya ijazah kuliah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka ya, tentu teman-teman sudah mengetahui informasi tersebut. Dan sekarang ya kan bukan hanya ijazah kuliahnya Pak Jokowi aja, bukan hanya ijazah S1-nya, tetapi juga ijazah SMA, ijazah SMP, dan ijazah SD Jokowi katanya semua juga dicetak di Pasar Pramuka. Dan katanya semua ijazah ini fotonya sama gitu loh. Jadi ijazah SD, SMP, SMA, ya kan kuliah ini katanya fotonya sama. Sudah separah inikah kemiringan kalian? Anehnya ya, masih saja ya banyak yang percaya gitu loh dengan orang-orang yang sudah miringnya udah kagak ketulungan ini. Orang kurang sesendok kok dipercaya sih, aduh. Junjungan sama pengikutnya kok sama-sama koplaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi ini dokumen yang Gitu. sama, yang dokumen ijazah UGM Ya, itu ya, bukan ijazah ya, SMA-nya ya, karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di Pengadilan Solo gitu. ya. Tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin Oke. sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi Makanya fotonya bukan sama hanya semua. bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Iya, semua. Jadi kelengkapan KPU itu Mm-mm. harus lengkap. Jadi Oke. maksud saya, kalau Mm-mm. menjadi caleg, Mm-mm. terus ada dari SD, SMP, SMA, Mm-mm. terus nanti tahun depan maju lagi, bikin lagi gitu. Nah, jadi yang Oh, ini dibikin untuk ke DKI, yang ini disiapkan untuk Pilpres. oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Nah, Apakah sekarang ya, lagi pertanyaan aja SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas ya, belum SMA 6 kan begitu masih SMPP kan gitu ya. ya. Ini kan banyak orang bilang bahwa Anda ini teori konspirasi begitu. Tapi Anda bisa pertanggungjawabkan ya. Jadi semua bukan tuduhan lah ini Sampai analisis detik ini, ya. Gimana? sampai detik ini saya yakin. Saya Hmm. yakin 99% Mm-mm. benar dibikin di Pramuka itu. Hmm. Saya kok nggak percaya ya, ini orang adalah kader partai terbesar di Indonesia, kader senior ya, dan pernah menjadi kader elit gitu loh. Lo nggak percaya gimana bang? Itu kan sudah banyak itu yang mengkonfirmasi. Lah iya, mungkin saja memang benar gitu loh, bahwa ini kader senior partai terbesar di Indonesia. Tetapi kok saya ngelihat ada yang kurang beres dari orang ini gitu. Dan bukan hanya saya saja yang menganggap ini orang itu kurang sesendok begitu ya. Bahkan banyak yang menganggap ini kurang satu ember. Apalagi saya mendapatkan informasi ya,
yang berkembang di media sosial dan juga memang ada beritanya yang pernah dimuat oleh media online bahwa Bitor ya yang dianggap sebagai kader senior partai terbesar di Indonesia itu udah meninggal gitu loh pada masa COVID beberapa tahun yang lalu. Lah ini kira-kira Bitor siapa? Lanjut. Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Makin ngawur orang ini. Kemarin katanya ijazah kuliah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, sekarang dia mengatakan semua ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah itu dicetak di sana juga. Makin gak masuk akal. Aduh, gak habis-habis sakit hatinya ya Pak. Lah kan, bukan hanya saya saja kan yang meragukan pernyataan orang yang baju merah di bagian depan tadi. Cara dia berbicara, ya kan, kemudian cara gestur ya. Gestur dia pada saat berbicara, kemudian pilihan diksi pada saat dia berbicara, itu bagi saya ya kan, itu kelihatannya kurang 1 sendok gitu loh. Jadi nggak tepat kalau dia disebut sebagai kader senior partai terbesar di Indonesia. Saya mikirnya begini loh, masa sih sebego-begonya kader partai terbesar di Indonesia, apalagi kader senior, masa sih sampai sebego ini? Masa sih sampai semiring ini gitu loh. Nah, gimana menurut teman-teman? Lanjut. Ramai di media online, di mana politisi atau politikus PDIP Betor Suryadi sebut ijazah Joko Widodo palsu. Bukan UGM tapi Pasar Pramuka. Itu menurut pemberitaan. Terus ada di beberapa media online lagi, ijazah Jokowi disebut dicetak di Pasar Pramuka. Nah, kalau memang ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, tolong Pak Betor buktikan secara hukum. Bukan teriak-teriak di media sosial. Kalau memang Pak Joko Widodo bukan alumni UGM, kenapa Pak Betor tidak melaporkan Pak Joko Widodo di pihak kepolisian atau penegak hukum? Loh, Pak Eji Sunardi dan kawan-kawan sudah melaporkan ke Barreskrim Polri, lalu Barreskrim Polri menghentikan gugatannya karena tidak kuat. Tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Egy Sujana dan kawan-kawan tidak mampu membuktikan kepada Barreskrim Polri, sehingga Barreskrim berani menghentikan gugatan Egy Sujana dan kawan-kawannya. Lantas kenapa Bapak mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu ataukah dicetak di Pasar Pramuka? Apabila memang ini benar yang disampaikan oleh media massa, media elektronik, media online, maka Bapak segera mempertanggungjawabkannya. Karena omongan Bapak, pernyataan Bapak itu membuat kontroversi hingga ada pro dan kontra yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau Bapak seorang gentleman, kenapa tidak laporkan Bapak Joko Widodo saja supaya kita semua buktikan di ruang publik ataukah di pengadilan negeri atau pihak yang berwenang? Kalau dari pihak UGM saja sebagai pencetak ijazah Joko Widodo mengatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, masa Bapak yang bukan dari UGM mengatakan seperti itu? Ya, artinya Bapak bukan pengurus UGM. Kok bisa mengatakan demikian? Bapak tolong mempertanggungjawabkannya secara hukum agar tidak menjadi bola liar orang-orang barisan sakit hati yang berjalan dengan Roy Suryo, Risman Suenipa, Tifa, Rizal dan kawan-kawannya ikut membuli, menghajar Pak Joko Widodo di media sosial maupun di mana-mana. Tolong Pak, jangan cuma teriak-teriak di media sosial, tapi berani buktikan. Buktikan dong, ya. Saya menantang Bapak agar Bapak segera membuktikan secara hukum. Jangan cuma berani omong-omong. Anda kalau politikus partai besar yang mungkin hari ini sakit hati dengan Pak Joko Widodo, sudahlah Anda laporkan secara hukum saja, bukan teriak-teriak. Saya menantang Pak Betor, politisi PDIP, segera mempertanggungjawabkannya ya. Pak, jangan buat gaduh. Hari ini ijazah bukan substansi, tapi bagaimana DPR, kita sama-sama desak DPR agar segera mensahkan undang-undang PPRT, undang-undang perampasan aset, sebab itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan kita harus memperjuangkan agar masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok desa, pelosok daerah, mendapatkan kesejahteraan yang sama, pendidikan yang sama, makan minum yang sama, listrik yang sama, kota data yang sama, air yang sama, dan lain sebagainya. Itu yang penting, Pak. Jadi, sudahlah kita akhiri ini untuk menuju problem-problem lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Frit Alorboy. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh
Fritz Alorboy barusannya, terutama di bagian depan tadi, kalau memang Anda menganggap atau menuduh atau mengetahui ya, atau paling tidak atau sepatutnya Anda itu mendengar bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka ya, enggak terserahlah itu ijazah S1, ijazah SMA, SMP, SD, TK atau PAUD, terserah ya ijazah yang mana saja. Pokoknya Anda mengetahui atau paling tidak minimal ya patut diduga Anda pernah mendengar gitu ya. Ya jangan cuma keluar-keluar di media sosial ya. Jangan cuma menggiring opini. Kalau menggiring opini ya semua orang juga bisa, ya kan? Saya juga bisa. Kalau memang Anda benar-benar mengetahui atau paling tidak mendengar, maka buktikanlah secara hukum. Nah, itulah yang disampaikan oleh Fritz Alorboy yang sudah waras gitu ya. Lanjut. Pertanyaan kepada para pembenci Jokowi, alasan nguyel-nguyel meneliti ijazah Jokowi karena king can do wrong, karena raja bisa salah, pasti raja salah. Pertanyaannya, Raja Jokowi kan sudah selesai, mengapa didahulukan? Yang lebih urgent meneliti raja yang justru akan menimbulkan kerusakan ke depan. Yang urgent nguyel-nguyel raja sekarang dan raja yang akan datang. Yang urgent adalah ke depan, karena jam itu majunya itu dari 1 ke 5, bukan dari 12 mundur ke 7. Kok seperti Jokowi itu sudah ditetapkan dulu sebagai tertuduh. Ada 8 raja, itu nggak ada satupun yang ditunjukkan hasil penelitiannya. Coba, para pembenci, ada nggak 8 hasil penelitian kepada 8 raja? Uyel-uyel itu hanya 1 saja, Jokowi. Nah, iya. Di Indonesia ini yang pernah menjadi presiden itu bukan hanya Jokowi gitu loh. Jokowi ini nomor 7. Dan setelah Jokowi ada lagi, ya kan, Prabowo. Nah, kenapa kok hanya ijazahnya Jokowi aja yang dipersoalkan? Kenapa ijazahnya Bung Karno tidak pernah dipersoalkan? Ijazahnya habis Bung Karno siapa? Soeharto. Malah saya nggak ngerti Soeharto itu dulu lulusan apa gitu loh. Coba teman-teman yang tahu Soeharto itu lulusan apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Tetapi juga intinya nggak ada yang mempersoalkan. Habibie yang katanya lulusan Jerman ya kan, nggak tahu itu S2, S3 atau apa gitu, saya nggak tahu. Dan juga nggak pernah ada yang mempersoalkan. Padahal itu sangat penting sekali, mengingat Habibie adalah orang yang sangat terkenal begitu ya secara akademis, maka patut diuji lah apakah ijazahnya itu asli ataukah tidak. Lah kenapa kok yang dipersoalkan itu cuma ijazahnya Jokowi? Dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, yang lebih terpenting itu adalah ijazah presiden-presiden yang akan datang, minimal presiden yang saat ini masih menjabat gitu loh. Tapi nyatanya apa? Apakah ijazahnya Prabowo ada yang persoalkan? Juga enggak gitu. Aduh, sengklek ini orang ya. Lanjut. Tonton video ini sampai selesai ya, soalnya di sini saya akan merangkum menjelaskan 3 hal sekaligus tentang ijazah Pak Jokowi, tentang Anies Baswedan dan juga tentang pemakzulan Mas Gibran. Nah gini ya, sebelumnya tonton video berikut ini. Pernyataan Beator Suryadi, politisi senior PDIP, dalam keterangannya pada 13 Juni 2025, Beator mengklaim bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014, yang menurutnya merupakan hasil cetakan ulang tahun 2012. Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Beator bahkan menyebut lokasi pencetakan ulang itu berada di Pasar Pramuka, Salemba, dan dilakukan oleh tim internal Jokowi yang berasal dari Solo. Nah, nggak usah pakai lama. Politisi senior PDIP tanya, dia itu menjadi saksi bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, sedangkan Mabes Polri sendiri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Menurut saya, langsung aja deh tuh, tangkap tuh si orang tua itu, biar mati busuk di penjara. Terus yang kedua, ini. Insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada
bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Tonton video berikut ini. Mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Hei Anis, cangkemmu ki emang njaluk didublat tai tenan kuwi. Lambe lintang kaya lambe wedok. Nganggo daster wae kono Nis, asu iki. Nah, dulu Anies Baswedan itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM. Jadi kalau Anies bilang bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, berarti Pak Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Gitu loh. Nah, UGM sendiri aja juga udah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar kuliah di sana. Dan ijazahnya juga dari UGM. Kok ini malah sampai Pasar Pramuka. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan. Jadi, gerombolan kayak mereka itu ya, para imigran zaman itu, mereka itu juga memiliki grup sesama orang Yaman. Jadi, sekarang intinya gini nih. Para purnawirawan dan yang lainnya itu membahas supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan nanti kalau Pak Gibran itu dimakzulkan, maka mereka pasti akan mengkudeta Pak Prabowo. Nah, tugas Anies sendiri, dia itu keliling Indonesia ya, buat ngegibah Pak Jokowi, biar rakyat Indonesia itu percaya sama omongannya si Anies, si Baswedan ini. Nah, jadi mungkin buat kalian, apabila Anies Baswedan itu mau berceramah di masjid di tempat kalian, mending diusir aja tuh. Dan untuk warga Jakarta, sebaiknya kalian itu tanyain sama si Anus. Karena apa? Duit APBD terbesar itu saat jadi gubernur Jakarta, Anies itu kerjanya apa coba? Kan cuman mengganti nama-nama, mengganti nama jalan, mengganti rumah sakit menjadi rumah sehat, bikin patung bambu mesum sesuai dengan otaknya yang mesum, dan juga mengakui bahwa JIS itu adalah karyanya dia. Padahal waktu peletakan batu pertama itu ya, dan juga idenya, dan di situ udah ada gambarnya jadinya seperti apa, itu Pak Jokowi. Lah kok diklaim sama iblis Anies ini. Dan yang dinyatakan Anies waktu kampanye dia itu selalu menyebut perubahan. Nah, perubahan apa? Mengubah stadion BMW menjadi JIS, dan diklaim bahwa Anies Baswedan itu yang garap. Terus para gerombolannya tuh yang mengaku cucu Nabi, tapi takut sama tes DNA itu, membuat makam-makam palsu, mau membelokkan sejarah negara Indonesia. Waktu presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, itu makamnya di Blitar, itu tiap hari ada yang ziarah ke sana. Terus makamnya Bapak Gus Dur, nah di Jombang sana, di Tebu Ireng, itu tiap hari ngantri jamaah-jamaah yang mau mendoakan Pak Gus Dur. Coba sekarang gerombolan kalian itu suruh nulis batu nisannya itu Yohanes Anies Rashid Baswedan. Nah, coba bikin batu nisan seperti itu, tapi Aniesnya harus mati dulu. Nah, coba itu nanti, apakah ada orang-orang yang akan berziarah ke makamnya Anies Baswedan ini? Terus tentang pemakzulan Gibran. Nah, para purnawirawan ini berkumpul. Beliau gabung ke klubnya si Anies nih. Intinya ingin melengsarkan Gibran dari Wapres dan digantikan sama Anies, gitu ya. Ya nggak bisa. Dan di saat Mas Gibran
masa Bapak ya. Dia kan wakil presiden ya. Saat Pak Gibran ini kok Pak tapi masih muda. Harusnya Mas, tapi dia wapres. Ya Pak ya. Nah, Pak Gibran ini saat mau dimakzulkan sama rombongan-rombongan goblok itu, purnawirawan itu mau menggantikan Mas Gibran dengan Anies. Nah, itu Pak Gibran santai aja. Dia tidak menanggapi sedikit pun, ya. Tapi Pak Gibran itu tetap kerja. Dia mensurvei tuh yang ada kena bencana, kekurangannya apa, di sini apa BBM, langsung turunin tuh 20 tangki BBM atau 16 tangki kemarin. Dan saat malam-malam, saat banyak pendemo, Pak Gibran itu juga keluar lalu menemui para pendemo. Intinya mereka berdemo itu tujuannya apa? Gitu loh. Nanti biar disaring, terus dirapatin, terus ditepatin. Yang penting bukan anus gitu aja deh. Nah, dengan duit sampai ribuan triliun itu yang dibangun Anies apa coba? Patung bambu mesum, parkiran air, merubah nama-nama, menyolong pohon-pohon mahoni. Lah kalau kayak gitu saya aja juga bisa, blok. Goblok tenan kok anak buah Anies asui. Mukipin asui. Nah, secara Anies Baswedan itu menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun dan APBD-nya paling gede, sementara waktu itu Pak Gibran atau Mas Gibran itu masih menjadi wali kota Solo. Dan coba dibandingkan satu aja nih, ini hanya satu loh ya, ini cuma satu aja pembangunan Mas Gibran waktu menjadi wali kota di Solo. Nah, buat perbandingannya, waktu Anies itu menjabat sebagai gubernur Jakarta, nih yang menghabiskan APBD yang ribuan triliun itu cuma bisa membangun kayak gini. Kok Iya, cukup panjang sekali teman-teman ya videonya ya. Gimana menurut teman-teman pendapat netizen barusan yang menggunakan jaket warna merah barusannya? Nah, tadi dia menyepil beberapa video, diantaranya pertama tadi videonya Bitor yang menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka ya. Dan kemudian tadi juga ada video yang di-spill, diantaranya itu videonya Abah ya. Abah yang membahas tentang ijazah Pak Jokowi ya. Gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju ya terkait isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.